إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di mana telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu ataupun beberapa pertemuan sebelumnya tentang ataupun satu materi yang berkaitan dengan al-kufur, ta'rifuhu wa anwa'uhu, definisi kekufuran serta jenis-jenisnya atau pembagiannya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan di antara istilah-istilah syar'i yang lainnya berkaitan dengan hal ini adalah an-nifaq. An-nifaq, ta'rifuhu wa anwa'uhu. Kita akan membahas nifaq, definisinya dan pembagiannya. Mungkin di antara kita sering mendengar kalimat nifaq ataupun munafik atau munafikan, yang mana di dalam bahasa Indonesia ataupun dalam istilah bahasa Indonesia ini sudah menjadi bahasa baku. Munafik, kemudian kemunafikan, walaupun yang dipahami kemunafikan dalam istilah bahasa Indonesia adalah nifaq amal, berbicara akan tetapi tidak jujur, dusta, kemudian dia diberi amanah kemudian dikhianati, apabila berjanji kemudian dia ingkari. Maka di sini perlu kita berikan penjelasan secara ringkas insyaallah apa itu makna nifaq ataupun kemunafikan, baik secara bahasa atau secara syar'i dan pembagian-pembagiannya. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, an-nifaq nun fa dan qaf, ya, an-nifaq secara bahasa atau lughatan itu berasal dari fi'il nafaqa. Nafaqa yunafiqu nifaqan munafaqatan. Ini asal kata nifaq secara bahasa, ya, ini secara bahasa. Dan nifaq ini diambil dari kata nafiqa. An-nafiqa. Nafiqa ini ahadu makharijil yarbu min juhrihi. Nafiqa ini merupakan sejenis hewan yang bisa masuk ke dalam tanah itu, seperti tikus. Ya, Bu. Seperti tikus dia. Ini nafiqa. Ya, hewan ada di sana daerah Jazirah Arab itu dikatakan hewan itu nafiqa, hewan nafiqa namanya. Mirip seperti tikus. Ini ahadu makharijil yarbu min juhrihi. Salah satu lubang yang hewan tadi bisa keluar dari lubang itu. Ya, tikus, hampir sama seperti tikus, tapi di sana dikatakan nafiqa. Fa innahu idza tuliba min wahidin haraba ila al-akhar wa kharaja minhu. Karena sesungguhnya jenis hewan seperti ini apabila dia dikejar dari satu lubang, dia akan keluar dan lari dari lubang yang lain. Nah, itu dia. Nafiqa, hewan nafiqa. Jadi hampir serupa seperti tikus. Kalau di sini bilangnya apa yang dicurut kan? Bukan tikus ya, tikus tanah itu ya.
Nah itu dia. Yang apabila kita kejar dari satu lubang, dia masuk, kita kira di situ, padahal dia keluar dari lubang lain. Nah itu namanya hewan nafiqah. Nah dari sinilah diambil kata nifaq ini, munafik. Kenapa demikian? Syekh Shalih Al-Fauzan, ya kila wa huwa an-nafaqu wa huwa sarbu alladhi yastatiru fi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya asal kata nifaq ini berasal dari kata an-nafaqu. An-nafaqu itu seperti as-sarbu. Ya, sardat. Ya, as-sarbu itu terowongan, lubang. Ya, lubang alladhi yastatiru fi, yang mana seorang ataupun satu makhluk itu bisa bersembunyi di lubang itu. Jadi menjadi tempat persembunyian, terowongan ataupun lubang. Ini makna nafaq. Jadi makna nifaq itu bisa bermakna hewan, tikus itu tadi, gitu ya, dan bisa bermakna lubang. Ini secara bahasanya. Ini secara bahasa. Kemudian wa amman nifaq fi syar'i, adapun makna nifaq secara syariat Islam, secara syar'i, fa maknahu izharul Islam wa ibtalul kufri wa syarri. Adapun makna munafik secara syar'i, maknanya adalah memperlihatkan keislaman, kemudian menyembunyikan kekufuran dan kejahatannya. Inilah makna munafik atau nifaq secara syar'i. Izharul Islam wa ibtalul kufur wa syarr. Memperlihatkan keislamannya, kemudian kekufurannya dia sembunyikan. Memperlihatkan keislaman, menyembunyikan kekufuran dan keburukannya. Sumya bidzalika li'annahu yadkhulu fi syar'i min babin wa yakhruju minhu min babin akhar. Sehingga orang-orang yang memiliki kemunafikan atau orang munafik dinamakan munafik. Kenapa? Karena dia memasuki satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Masuk dari pintu Islam, tapi sebenarnya dia keluar dari pintu kafir. Masuk dari pintu Islam, tapi sebenarnya dia keluar dari pintu kafir. Aslinya sebenarnya mereka orang kafir, tapi mereka menampakkan keislaman, masuk dari pintu Islam, ikut bergabung bersama kaum muslimin. Makanya dikatakan nifaq ataupun munafik. Nah, jadi ini secara bahasa dan secara syar'i yang dijelaskan oleh para ulama seperti yang kita sebutkan tadi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, memberikan peringatan yang sangat penting tentang bahayanya orang-orang munafik ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kita tunggu atau gimana? Tunggu. Sudah ya, kita lanjut. Alhamdulillah. Baik. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih. Itu tanbih itu memberikan peringatan kepada kita semua, kepada kaum muslimin, hati-hati terhadap orang-orang munafik ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-67. Allah taala berfirman, "Innal munafiqina humul fasiqun." Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka itulah orang-orang fasik. Orang-orang munafik itu mereka lah sebenarnya orang-orang fasik. Maksudnya apa? Al-kharijuna minasyar'i. Maksudnya di sini fasikun, al-munafiqun, fasikun, orang-orang yang telah keluar dari syariat Islam ini, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang munafik ini lebih berbahaya, lebih buruk dan lebih jelek daripada orang kafir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-145. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar." Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di kerak neraka yang paling bawah. Darkil asfal, aspalnya. Aspal kan gitu ya. Kita buat aspal juga. Aspal. Aspal itu kan memang ada kerak-keraknya gitu ya. Kalau istilah mungkin yang kerja
terjadi perminyakan mungkin ya, aspal itu ya, yang sudah kerak-kerak minyaknya itu sudah di bawahnya. Nah demikian. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak neraka paling bawah kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini bisa kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan orang-orang munafik ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya daripada orang-orang kafir dan lebih parah, lebih berat nanti siksaannya. Karena pada intinya mereka itu orang kafir, cuma kurang gentleman, begitu ya. Kurang berani seperti orang kafir yang asli. Kalau orang kafir asli terang-terangan mereka menyatakan kekafirannya dan memperlihatkan kekafirannya, sehingga orang-orang muslim pun tidak tertipu. Mereka tahu siapa yang menjadi musuh mereka. Nah, adapun orang munafik ini lebih parah, lebih berat daripada orang kafir sekalipun. Nah, demikian juga di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. Allah Ta'ala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'una Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Jadi mereka hendak menipu Allah, ingin memperdaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas tipu daya mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kebohongan yang mereka lakukan. Ataupun di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-109, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakdzibun. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-9 dan ke-10 ini Allah Ta'ala menyebutkan yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri yang mereka tipu. Pada hakikatnya mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri. Ya, akan tetapi mereka tidak merasa kalau mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Fi qulubihim marad, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam hati mereka itu sebenarnya ada penyakit. Hati mereka telah berpenyakit. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan, menambah terus penyakit mereka tersebut disebabkan kedustaan mereka ini, dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maka di sini telah kita sebutkan tadi bagaimana makna nifaq itu secara lughatan dan demikian juga secara syar'an, secara bahasa dan secara syar'inya. Secara bahasa telah kita ketahui diambilnya kalimat nifaq ini itu dari hewan yang nafiqah, kemudian nufaqah, hewan-hewan yang jika dikejar dari satu lubang yang suka masuk ke lubang, seperti tikus dia masuk ke satu lubang, ya kita kira dia di dalam itu padahal dia sudah keluar di lubang yang lainnya. Dia sudah keluar di lubang yang lainnya. Jadi menipu, kan gitu ya. Kelihatan ada dua sisi dia pada satu komunitas. Baik, maka di sini akan kita sebutkan anwa'un nifaq, jenis-jenis atau pembagian kemunafikan ini. Ya, pembagian nifaq ini ataupun munafik ini dibagi menjadi dua. Nifaq nau'an, kemunafikan ini ada dua. Yang pertama dan ini yang paling berat, nifaqul i'tiqadi. Nifaq i'tiqad. I'tiqad yaitu keyakinannya adalah keyakinan yang munafik. Yang kedua adalah nifaqul amali. Itu kemunafikan dari sisi amalnya saja, bukan dari sisi keyakinan, tapi dari sisi perbuatan saja. Nah, kita akan jelaskan. Yang pertama, nifaq yang pertama yaitu nifaqul i'tiqadi. Nifaq i'tiqad, para ulama juga menyebutkan nifaq i'tiqad ini adalah nifaqul akbar. Jadi antara mereka yang membagi ada nifaqul akbar, ada nifaqul asghar, nifaq besar dan nifaq kecil. Nifaq besar inilah nifaqul akbar ini adalah kemunafikan yang disebut pertama tadi yaitu nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang mengakibatkan jika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan kekal di dalam api neraka dan dia akan menempati neraka yang paling bawah. Bahkan kata para ulama, ya sebagian para ulama mengatakan orang-orang yang memiliki nifaq i'tiqadi ini, nifaq akbar ini tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan diterima taubatnya. Bagaimana seorang itu diterima taubatnya kalau dia tidak kelihatan kekufurannya?
Makanya sebagian para ulama mengatakan orang yang munafik i'tiqadi nifaq akbar ini enggak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memperlihatkan keislaman. Ya, dia memperlihatkan keislaman. Seorang yang mencapai pintu taubat, dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Kenapa seorang itu mau bertobat? Kenapa seorang itu mau dia bertobat? Kira-kira apa yang menyebabkan dia bertobat? Karena dia tahu dosanya, dia tahu itu salah. Kan gitu ya. Dia mengetahui itu satu kesalahan, makanya dia bertobat. Ketika seorang tidak meyakini itu satu kesalahan, bahkan dia menganggap itu adalah satu kebaikan, kebenaran baginya, bagaimana dia bertobat? Makanya para ulama mengatakan bahwasanya orang munafik itu kalau bertobat tidak diterima tobatnya, karena kecil kemungkinan orang munafik akbar ini gitu ya, nifaq i'tiqadi ini kecil kemungkinan mau bertobat karena i'tiqadnya sudah meyakini kemunafikan itu adalah satu kebenaran baginya, menyembunyikan kekafirannya. Dia tidak suka sebenarnya Islam. Ya, dia sama halnya seperti orang-orang di luar Islam, aslinya seperti itu, tapi dia sembunyikan. Dia masuk ke dalam agama Islam. Ya, dia masuk ke dalam agama Islam. Dan kemunafikan atau nifaq akbar seperti ini biasanya banyak muncul ketika Islam itu sudah mulai berkembang, Islam itu sudah mulai terlihat kuat, kekuatan Islam itu sudah mulai tersebar, ya, kekuasaan kaum muslimin sudah mulai terlihat tinggi di atas permukaan bumi ini. Nah, di sanalah akan mulai munculnya orang-orang munafik ini, nifaq akbar ini. Orang-orang yang aslinya kafir, akan tetapi mereka ingin berlindung di balik bajunya mereka ini, baju kemunafikannya, supaya mereka tidak dihukumi ataupun tidak membayar jizyah ataupun tidak diserang oleh kaum muslimin. Minimalnya tidak membayar jizyah ataupun pajak, gitu ya, atau yang semisalnya. Sehingga mereka menampakkan keislaman, pura-pura sebagai orang Islam, bergabung dengan kaum muslimin, tapi pada intinya mereka ingin merusak dari dalam. Nah, ini sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari orang-orang kafir seperti itu. Karena orang kafir jelas-jelas melakukan perlawanan dan penentangan kepada kaum muslimin, tapi mereka tidak. Dia merongrong dia dari dalam. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga di sini seperti yang disebutkan di dalam beberapa asar atau di dalam beberapa kitab, seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Tauhid. Beliau mengatakan bahwasanya waqad wasafallahu ahlahu bi sifati syarri kulliha. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik ini dengan sifat-sifat yang buruk di dalam Al-Qur'an. Belum pernah didapati satu ayat pun Allah taala memuji orang munafik walaupun mereka lihai. Ya, belum ada satu pujian pun kepada orang-orang munafik, terutama nifaq i'tiqad ini, karena kita masih membahas tentang nifaq i'tiqadi pada poin yang pertama. Di antara celaan ataupun pensifatan dan gelar yang datang dari Allah untuk orang-orang munafik dari nifaq i'tiqadi ini, di antaranya al-kufur. Allah Subhanahu wa taala menggelari mereka adalah orang-orang kufur, orang-orang kafir. Adamul iman, mereka tidak punya iman. Ini gelar-gelar untuk mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dalam Al-Qur'an. Allah mengabarkan kepada kaum muslimin bahwasanya ada orang-orang munafik ini. Bahkan lihat di awal-awal surat Al-Baqarah. Ya, di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang mukminun, sifat-sifat orang beriman itu 4 ayat pertama. Berikutnya 2 ayat tentang sifat-sifat orang kafir. Setelahnya itu 13 ayat tentang orang munafik. Coba perhatikan. Lebih banyak Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifat orang munafik. Kenapa? Supaya orang-orang muslim itu bisa mendeteksi bagaimana sih sebenarnya orang-orang munafik ini yang tidak terlihat oleh mereka karena hidup bersama mereka. Beda hanya dengan orang-orang kafir, jelas kekufuran mereka, tidak diragukan lagi. Mereka jelas menentang Islam, kan gitu ya, melakukan permusuhan dan penentangan dengan Islam, dengan kaum muslimin. Tapi orang-orang munafik ini itu disebutkan banyak sekali sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu sifat pun yang bagus yang Allah berikan kepada orang-orang munafik. Allah mensifati mereka dengan orang kufur, kafir. Allah mengatakan bahwasanya adamul iman, mereka itu enggak ada imannya. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka al-istihza'u bid-din.
yaitu orang-orang yang suka melakukan olok-olok, ya, istihza itu memperolok-olok. Ini adalah sifat mereka. Sifat mereka adalah mustahzi'una bid-din, memperolok-olok agama. Wa ahluhu, mereka memang ahli di dalam memperolok-olok. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menggelari mereka dengan as-sukhriyatu minhum, mengejek. Jadi mereka tanda-tandanya itu suka mengejek. Di antara para sahabat itu kalau ada yang bersedekah banyak, apa kata mereka? Ini ciri-ciri orang yang ria katanya. Sahabat digituin. Dan sebenarnya Rasulullah SAW telah mengetahui siapa orang-orang munafik yang hidup di sekeliling Rasulullah. Rasulullah tahu sudah siapa mereka. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak membunuhnya? Padahal jelas mereka adalah kafir. Kenapa? Karena sesungguhnya di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah di dalam syariat Islam. Demikian juga bagi Rasulullah, bahwasanya beliau hanyalah diperintahkan menghukumi orang-orang yang hanya sebatas memperlihatkan kekufurannya. Adapun yang menyembunyikan itu nggak bisa dihukumi. Paham ya? Yang menyembunyikan itu nggak bisa dihukumi. Kita tidak bisa menghukumi hati manusia. Yang kita hukumi hanya sebatas perbuatannya. Kalau ada seorang melakukan kemaksiatan, kemudian kita ingatkan dia dengan kemaksiatan itu, kita larang dia, dan dia mengatakan, loh, saya ini ikhlas. Kita nggak mau tahu tentang hati dia, kan begitu ya? Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hukumi perbuatannya. Jika Anda melakukan kemaksiatan, ya jelas kita katakan Anda pelaku maksiat. Anda harus menjauhi kemaksiatan tersebut. Nah, sehingga Rasulullah SAW tidak bisa menghukumi orang-orang munafik, walaupun beliau tahu. Dan di antara sahabat yang telah diinformasikan oleh Rasulullah SAW tentang siapa-siapa orang munafik itu adalah Hudzaifah, ya, Hudzaifah ibn Yaman, sehingga dia digelari dengan Shahibus Sir, sahabat Rasulullah yang pemegang rahasia Rasulullah, karena dia tahu siapa orang-orang munafik yang hidup di masa Rasulullah itu. Dikabarkan sama Rasulullah. Sampai-sampai yang mungkin pernah saya sebutkan asalnya ya, dalam beberapa pembahasan sebelum-sebelumnya, ya, ketika Umar setelah wafatnya Rasulullah, Umar bin Khattab mendatangi Hudzaifah bin Yaman dan bertanya kepada Hudzaifah, apakah aku termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah namanya tentang orang munafik. Saking takutnya Umar masuk ke dalam daftar orang-orang munafik, sehingga dia bertanya kepada Hudzaifah, adakah saya termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasul namanya dari nama orang-orang munafik? Maka apa kata Hudzaifah? Sebenarnya saya tidak mau membocorkan rahasia ini, tapi demi Allah setelah ini saya tidak akan memberitahukan siapa lagi. Setelah ini saya tidak akan mau memberitahukan siapapun sampai dia meninggal dunia, tidak akan dia beritahukan. Kemudian Hudzaifah mengatakan, tidak ada ya Umar, Rasulullah tidak ada menyebut namamu. Baru dia tenang, gitu ya, aman, gitu ya. Masya Allah, ini Umar bin Khattab ini. Umar bin Khattab merasa khawatir dirinya ada kemunafikan dan dimasukkan ke dalam daftar orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian, itu diantara gelar-gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik ini. Nifaqul akbar, begitu ya, ataupun nifaq i'tiqadi. Ataupun di antara sifat yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, yaitu al-mailu bil kulliyah ila a'da'id din limusyarakatihim lahum fi adawatil Islam. Allah Subhanahu wa taala menggelari mereka dengan orang-orang yang suka membelot. Ya, mereka itu orang-orang yang suka membelot, berpihak kepada musuh-musuh Islam, bahkan tolong-menolong membantu musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan kaum muslimin. Kalau kita ingin melihat sejarah bagaimana di dalam beberapa peperangan, di sana ada campur tangan orang-orang munafik untuk menjatuhkan pasukan kaum muslimin. Waliyadzubillah. Demikian khonifuddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga beliau di sini mengatakan, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, haula'i mawjudun fi kulli zaman. Orang-orang munafik ini, munafik i'tiqadi ini akan tetap ada pada setiap zaman. Jangan kita mengira hanya di zaman Rasulullah saja. Bahkan jika kita ingin melihat sejarah perkembangan Islam sampai hari ini, ya, betapa banyaknya di dalam beberapa abad ketika kaum muslimin dan Islam mencapai puncak-puncak kejayaannya, kemudian itu jatuh disebabkan adanya orang-orang munafik.
yang menamakan diri mereka adalah kaum muslimun, ya, menamakan diri mereka adalah orang-orang Islam, tapi pada intinya mereka adalah orang yang merusak kaum muslimin dan menjatuhkan di bawah kaum muslimin. Kejayaan runtuh disebabkan pengkhianatan yang mereka lakukan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini diantara jenis kemunafikan yang pertama, yaitu ya nifaq i'tiqadi ataupun nifaqul akbar, yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam dan kekal di dalam api neraka, bahkan mereka menempati neraka yang paling bawah. Waliyadzubillah. Nah, kemudian di dalam kitab Majmu'atut Tauhid An-Najdiyah, di sana disebutkan bahwasanya ada 6 jenis ataupun 6 tanda-tanda bahwasanya dia itu seorang munafik akbar ini. Ya, 6 tanda yang disebutkan di dalam kitab Majmu'atut Tauhid. 6 tanda bahwasanya dia itu seorang munafik ataupun nifaq akbar atau nifaq i'tiqadi. Yang pertama, takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas munafik. Kalau ada orang-orang Islam kemudian tidak meyakini risalah, tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, ini sudah kemunafikan, nifaq akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam kitab itu disebutkan takdzibu ba'di ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustai sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa risalah. Apa yang dibawa oleh Rasul didustai sebagiannya, kalau gitu ya, tidak percaya tentang hukum ini, tentang hukum ini enggak dipercayai. Nah, ini bisa termasuk ciri-ciri kemunafikan nifaq akbar tadi. Atau yang ketiga, bughdur Rasul, benci sama Rasulullah SAW. Jadi hati-hati, membenci Rasulullah ini bahaya. Begitu ya, membenci Rasulullah SAW ini merupakan di antara tanda nifaq akbar. Yang keempat, bughdu ba'di ma ja'a bihi Rasul SAW. Yang keempat yaitu membenci sebagian syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, membenci sebagian dari syariat. Kalau tadi mendustai yang pertama, ini membenci. Jadi bisa jadi dia mendustainya, enggak percaya dengan syariat ini. Wah, masa ada sih syariat seperti ini? Saya enggak percaya. Kan gitu ya, karena jelas-jelas ada dalilnya. Ini bisa menunjukkan pelakunya itu adalah seorang yang memiliki kemunafikan yang nifaq akbar. Ataupun yang kelima kata beliau, al-masarrah bi inkhifadi dinir Rasul, merasa gembira dengan rendahnya wibawa agama Rasulullah SAW. Jadi senang dengan kemerosotan kaum muslimin. Kalau kaum muslim merasa merosot sudah gitu ya, kejayaannya, persatuannya sudah mulai merosot, dia senang. Ah, baguslah Islam seperti ini, tambah hancur. Wal karahatu li intisari dinir Rasul, ataupun merasa benci kalau agama ini tertolong. Enggak suka kalau agama ini berjaya, kan gitu ya. Kemudian sudah mulai kelihatan, mungkin Islam sudah mulai tersebar, Islam yang benar, sunnah sudah mulai tersebar, orang-orang sudah mulai senang belajar Islam, mulai memahami Islam dengan benar. Kemudian dia nggak suka, wah ini sudah mulai tanda-tanda Islam mulai berjaya ini, kemudian dia tidak suka. Ini merupakan tanda-tanda kemunafikan. Tapi nifaq i'tiqadi, bukan nifaq amal yang akan kita sebutkan yang kedua. Baik, jadi itu di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua yaitu nifaq amali, jenis kemunafikan atau nifaq yang kedua, nifaq amali. Nah, nifaq amali ini adalah kemunafikan yang sifatnya amal, tidak keyakinan, tidak berkaitan dengan keyakinan agama, kan gitu ya, dari dasar-dasar agama yang kita sebutkan tadi. Tapi ini hanya sebatas perbuatan dari sebagian perbuatan dan dihukumi sebagai dosa, hanya sebatas dosa-dosa besar. Ya, sebatas dosa besar maksud saya di sini bukan berarti ini satu hal yang kecil, tapi lebih kecil daripada nifaq akbar tadi, gitu ya. Karena nifaq akbar tadi mengeluarkan pelakunya dari Islam, kemudian menyebabkan pelakunya kekal di dalam api neraka dan di kerak neraka yang paling bawah. Tapi nifaq amali itu dihukumi hampir sama seperti dosa-dosa besar yang lainnya. Karena di dalamnya disebutkan ya tentang kemunafikan ataupun nifaq amali ini ya seperti seorang yang berbicara kemudian dia berdusta, diberi amanah kemudian dia khianat, berjanji kemudian dia ingkari. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam satu hadis, ayatul munafik salas, tanda-tanda kemunafikan, maksudnya nifaq amal itu ada 3. Ya, idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta.
Idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia ingkari, dia selisihi janjinya. Wa idza tumina khana, jika diberi amanah dia pun berkhianat. Atau dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara, siapa saja yang ada 4 perkara itu pada dirinya, maka dia akan menjadi seorang munafik tulen. Ada 4 perkara, siapa saja yang ada 4 perkara ini pada diri seseorang, dia bisa menjadi seorang munafik tulen. Ya, munafikan khalisan, benar-benar munafik. Kalau memang 4 ini berkumpul pada diri seseorang, ada 4-4-nya. Apa itu kata Rasulullah? Man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Siapa saja ada salah satu dari keempatnya pada diri seseorang, ya, maka dia akan memiliki sifat itu. Artinya sifat munafik pada dirinya itu ada sampai dia mau meninggalkannya. Ya, sampai dia mau meninggalkan salah satu aja ada pada diri seseorang, maka dia bisa dikatakan seorang munafik amali. Apa itu diantaranya? Rasul mengatakan idza tumina khan, jika diberikan amanah berkhianat. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara berdusta. Wa idza ahada ghadara, jika berjanji kemudian dia selisihi, dia ingkari janjinya. Wa idza khasama fajara, jika bertengkar berbuat curang. Jadi kalau berselisih itu pasti dia buat curang, kan gitu ya. Yang penting menang, tidak peduli dengan segala cara apapun. Nah ini dia, ini ciri-ciri munafik amal namanya. Tapi ini nifaq amal. Nah ini diantara tanda-tanda ataupun beberapa perbuatan yang berkaitan dengan nifaq amal, yang mana pada dasarnya ini dihukumi seperti perbuatan-perbuatan dosa besar yang lainnya, ya, seperti berdusta, berkhianat, gitu ya, tidak tepat janji, ataupun kalau terjadi mukhasamah ataupun khusumah antara dia dan orang lain, maka dia berbuat curang. Ya, dia berbuat curang karena yang paling penting baginya adalah menang. Tidak peduli apakah dengan cara yang benar atau cara yang haram, yang penting dia menang. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan dari definisi kemunafikan ini ataupun ta'rifnya secara bahasa, secara syar'i dan pembagiannya. Kemudian di sana ada satu hal yang perlu kita ingatkan, bahwasanya terkadang pada diri seorang itu ada was-was. Pada diri seorang itu ada was-was, ada sesuatu yang dia khawatirkan itu terjatuh kepada kekufuran. Maka sesungguhnya jika ada seorang mendapati hal demikian, ada rasa was-was, takut, ya, khawatir apa yang dia rasakan ini bisa menyebabkan kepada kekufuran, maka ketahuilah hal tersebut merupakan baiknya keimanannya, merupakan tanda-tanda benarnya keimanannya. Kalau ada seorang takut kepada kekufuran, itu merupakan tanda-tanda baiknya keimanannya. Kenapa? Karena sesungguhnya para sahabat dahulunya pernah berkata kepada Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yakhuru minas sama ilal ardi ahabba ilaihi min ayatakallama bi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kami mendapati pada dirinya sesuatu yang jika dia dilemparkan dari atas langit sampai ke bumi ini, itu lebih baik baginya daripada dia mengucapkannya. Jadi para sahabat di dalam diri mereka itu ada sesuatu yang sangat tidak mereka sukai untuk mereka ucapkan, yang mana mereka menganggap kalau seandainya mereka dilemparkan dari atas langit sampai bumi, gitu ya, dihempaskan, itu lebih baik daripada mereka mengucapkannya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasul mengatakan, dzalika sharihul iman, yang demikian itu merupakan tanda bersihnya keimanan. Ya, itu tanda bersihnya keimanan. Kalau ada seorang merasa takut untuk mengucapkan sesuatu yang bisa mengakibatkan dia kepada kekufuran, ini berarti adalah satu tanda bahwasanya dia baik keimanannya, karena kekhawatirannya tadi terjatuh kepada kekufuran. Sehingga was-was dari syaitan, bisikan-bisikannya yang mengakibatkan kita merasa khawatir dan takut terjatuh kepada kekufuran, justru rasa takut dan was-was seperti ini bisa menjadi tanda baiknya keimanan seseorang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan dahulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
Ya, mungkin ada yang bertanya sebelum kita akhiri. Tafadhol. Ada yang bertanya? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang-orang yang melaksanakan syariat separuh-separuh? Gitu. Jadi ya beliau bertanya tentang seorang yang dicontohkan, yaitu di masalah pakaian ataupun celana seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki muslim, atau yang disebut dengan isbal ataupun musbil. Rasulullah SAW menyebutkan tentang pakaian laki-laki itu tidak boleh musbil atau isbal. Apa itu? Yaitu pakaiannya menjulur sampai menutupi mata kakinya, sehingga membedakan antara waktu sholat dan di luar sholat. Ketika sholat kemudian diangkat sehingga kelihatan mata kakinya, selesai sholat diturunkan lagi, dia tutupi mata kakinya. Jadi perintah untuk mengangkat ya pakaian kaum laki-laki, kecuali perempuan ya. Kalau pakaian perempuan nggak boleh diangkat, justru diturunkan. Bahkan dianjurkan sampai menyeret satu jengkal, kan gitu ya, menyeret satu jengkal kalau memang memungkinkan. Nah, adapun pakaian laki-laki diangkat minimalnya di atas mata kakinya, ataupun paling bagus, paling afdol, yang paling baik setengah betis. Kalau dia merasa berat, yang penting jangan sampai menutup mata kakinya, kan gitu ya, mata kakinya itu tidak tertutup. Nah, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ma asfala minal ka'baini minal izar finnar." Kain apa saja dari kain laki-laki, celananya atau kain sarungnya, yang menjulur sampai menutupi kedua mata kakinya, maka di neraka. Rasulullah SAW secara mutlak tidak menyebutkan apakah di luar sholat ataukah di dalam sholat. Tapi memang di sana ada hadis secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan tentang tidak ada sholat bagi seorang laki-laki yang menutup mata kakinya ataupun menjulurkan pakaiannya sampai menutup mata kaki. La sholata, kalimat tidak ada sholat di situ bukan tidak sah, akan tetapi tidak sempurna, dan bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala, tapi tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadanya. Sah sholatnya, tapi mungkin dia tidak ada pahala sama sekali dia dapati. Nah, demikian. Akan tetapi ini bukan menunjukkan bahwasanya larangan isbal itu hanya pada sholat saja. Justru pada sholat itu juga lebih parah gitu ya. Namun di luar sholat juga dilarang, kan gitu ya. Di luar sholat juga dilarang. Karena secara mutlak tadi Rasulullah secara umum mengatakan ma'asfala minal ka'baini minal izar finnar. Pakaian laki-laki yang menjulur sampai menutupi mata kakinya di neraka, kata Rasulullah SAW. Kita ketahui di dalam kaidah bahwasanya segala sesuatu perbuatan yang sudah diancam dengan neraka ini dosa besar. Ya, ini dosa besar. Kecuali Rasulullah SAW terkadang melarangnya, tapi terkadang membiarkan sebagian yang lain melakukannya. Nah, ini berarti makruh. Tapi kalau Rasulullah SAW didapati langsung mengancam dengan neraka, apalagi dalam beberapa kasus Rasulullah memerintahkan untuk tinggikan kata Rasulullah, angkat, jangan menyeret seperti itu, atau jangan menutupi mata kaki. Nah,
Ini menunjukkan wajibnya, jika tidak maka dosa besar karena diancam dengan api neraka. Lalu bagaimana orang-orang yang membedakan antara sholat kemudian tidak di luar sholat, kemudian dia lakukan keharuman ini, waktu sholat saja nggak melakukannya? Apakah yang termasuk ciri-ciri munafik? Ya, kalau melihat kembali kepada hadis tadi, kita tidak bisa langsung memvonis dia munafik, gitu ya, karena sebenarnya kita tidak melampaui batas dari apa yang sudah dibatasi oleh Rasulullah SAW. Kalau sifatnya tadi berdusta, sifatnya tadi berkhianat, ya, atau sifatnya tadi ingkar janji, bisa kita katakan dia adalah munafik amali. Tapi kalau dia melanggar beberapa gitu ya, larangan-larangan yang kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan, ini tidak bisa kita vonis kemunafikan. Tapi ya, yang seperti ini bisa dinyatakan sebagai orang yang berbuat maksiat, gitu ya, berbuat maksiat ataupun sebagai orang yang fasik, yang semisal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi, ada orang-orang yang merongrong Islam dari dalam, itu dikatakan munafik i'tiqadi, kan gitu ya, seperti kita jelaskan tadi. Tapi ada orang munafik, dia tidak melakukan itu, gitu ya, tidak merusak Islam. Ya berarti ini nifaq amali, gitu ya. Dia hanya sebatas munafik yang amal saja. Munafik amal tadi kan sudah kita jelaskan jenis-jenisnya, ya seperti orang yang berbicara berdusta dan yang semisal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktunya ya, dan mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.